Pace e bene, saudari-saudara yang terkasih, hari ini Gereja Katolik merayakan Hari Raya Pentakosta. Ketika kita mendengar kata Pentakosta, pernahkah kita mengerti apa arti kata tersebut? Pentakosta berasal dari kata penta, artinya 50, hari ke-50. Karena itu, Hari Raya Pentakosta dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah. Berkisar 7 minggu ditambah 1 hari. Hari ke-50 menjadi Hari Raya Pentakosta sekaligus penutup masa Paskah, dan minggu depan kita akan memasuki hari Minggu biasa. Bagaimana kita memahami Pentakosta? Hari Raya Pentakosta adalah salah satu dari 3 hari pencerahan yang mengharuskan orang merayakannya di Yerusalem, yakni Paskah, Pentakosta, dan Pentahiran Bait Allah. Hari Raya Pentakosta dalam bahasa Ibrani disebut Shavuot, yang arti harfiahnya minggu-minggu. Hari raya ini merupakan ucapan syukur bangsa Israel atas hasil panen gandum. Ketika merayakan hari ini, seluruh orang Yahudi di seluruh dunia datang untuk merayakannya. Dalam tradisi Perjanjian Lama, Pentakosta pada awalnya merupakan pesta hasil panen gandum yang dirayakan oleh bangsa Israel setelah mereka menetap di tanah terjanji pasca pembebasan dari perbudakan Mesir. Pesta panen tersebut dilakukan selama 7 minggu, dan pada hari ke-50 seluruh bangsa Israel mempersembahkan korban sajian sebagai ungkapan syukur mereka yang dipersembahkan kepada Tuhan. Syukur itu karena campur tangan Allah ketika bangsa Israel mengalami perbudakan di Mesir. Seturut perkembangannya, Pentakosta bukan lagi perayaan gandum atau persembahan korban sajian kepada Allah. Pentakosta dikembangkan dan menjadi perayaan liturgis, yakni pengembaraan di padang gurun, tepatnya peristiwa penampakan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Pada saat itu juga diberikan 10 perintah Allah. Demikianlah Pentakosta dimaknai sebagai peringatan atas pembaruan janji Allah dengan bangsa Israel melalui 10 perintah Allah di Sinai. Kini, Hari Raya Pentakosta diadopsi oleh umat Kristen, baik Barat maupun Timur, dengan mengubah maknanya. Bukan lagi pesta panen gandum. Pada pertengahan abad kedua, seluruh umat Kristen mulai merayakan Pentakosta sebagai perayaan Kristen. Pesta tersebut dimaknai dengan turunnya Roh Kudus atas jemaat Kristen awal. Pada hari ke-50, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebagaimana dalam Perjanjian Lama bahwa perayaan dimaknai sebagai berkat Allah atas bangsa Israel, demikian juga dalam Perjanjian Baru, bahwa perayaan Pentakosta dihayati sebagai pencurahan berkat Allah atas orang yang percaya, yakni turunnya Roh Kudus atas orang-orang beriman di Yerusalem, yakni para rasul. Roh Kudus tersebut turun dalam bentuk lidah-lidah api dan hinggap pada masing-masing orang. Turunnya Roh Kudus menunjukkan bahwa karunia Roh Kudus merupakan kekuatan ilahi untuk hidup dalam beriman, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Ini adalah ciri khas jemaat perdana. Artinya,
Setelah menerima Roh Kudus, para murid semakin beriman, percaya, berani bersaksi, dan mewartakan bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan, saat ini mulai lahir persekutuan beriman yang mengembangkan hidup solidaritas dan pelayanan kasih. Beberapa makna yang perlu kita ketahui dari Hari Raya Pentakosta. Yang pertama, lahirnya gereja perdana. Hari Raya Pentakosta selalu dikaitkan dengan lahirnya gereja perdana yang diawali oleh para rasul. Gereja dalam bahasa Yunani berarti eklesia, yang berarti persekutuan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terang kasih Kristus. Singkatnya, gereja adalah persekutuan orang-orang beriman. Gereja lahir bukan dari seseorang atau dari orang lain, tetapi semata-mata karena karya Roh Kudus lewat peristiwa Pentakosta. Turunnya Roh Kudus atas orang yang percaya menjadi titik awal gereja berdiri dan berkembang. Dengan Roh Kudus, semakin banyak orang beriman dan melalui para rasul, banyak orang dibaptis serta menjadi komunitas Kristen. Pada saat itu, syarat berdirinya suatu komunitas, khususnya komunitas Kristen, apabila anggotanya mencapai 120 orang. Karena itu, gereja lahir dan berdiri karena anggotanya memenuhi syarat tersebut. Pertumbuhan gereja terjadi dalam bimbingan Roh Kudus. Makna yang kedua, penggenapan akan janji Allah. Yesus pernah berpesan kepada para murid agar mereka tidak meninggalkan Yerusalem, karena di kota itulah Dia akan menggenapi janjinya. Seperti yang dikatakannya, "Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi kekuasaan dari tempat tinggi." Janji ini disampaikan Yesus sebelum Ia naik ke surga. Semua janji Yesus digenapinya pada peristiwa Pentakosta. Penggenapan itu tidak berhenti pada peristiwa Pentakosta, tetapi pencurahan Roh Kudus kepada orang percaya terjadi selama gereja masih berziarah di dunia ini. Sebab, tanpa bantuan Roh Kudus, orang-orang percaya tadi tidak bisa berbuat dalam gereja. Makna yang ketiga, Pentakosta sebagai pencurahan berkat Allah. Seperti sudah dijelaskan tadi bahwa Hari Raya Pentakosta dihayati sebagai pencurahan berkat Allah atas umatnya secara jasmani maupun secara spiritual. Secara jasmani maksudnya berupa hasil panen gandum. Secara spiritual melalui firman Tuhan, yakni Taurat. Dalam konteks perjanjian baru berupa pencurahan Roh Kudus. Dengan pencurahan Roh Kudus itu berarti Allah memberikan kekuatan kepada setiap orang. Ada kekuatan yang diperoleh para murid ketika melakukan pewartaan, dan kekuatan itu berasal dari Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, Roh Kudus yang kita rayakan pada hari ini juga kita terima sebagai anugerah Allah. Dan itu disampaikan kepada setiap orang. Kapan Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita? Nah, Roh Kudus secara istimewa kita terima ketika kita menerima baptisan dan sakramen penguatan. Dalam perayaan Ekaristi,
Roh Kudus juga hadir untuk menyucikan umatnya dan menguduskan roti anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, sebagaimana dikatakan dalam doa syukur agung. Bahkan setiap saat Roh Kudus selalu dicurahkan kepada kita dengan maksud supaya kita mampu berbuat baik dan berjalan dalam ajaran Tuhan. Kapan Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita? Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita menjadikan kita sebagai anak Allah, sebagaimana ditegaskan dalam bacaan pertama. Hal tersebut terjadi karena kita menerima Allah bekerja dalam diri kita. Jika kita tidak menerima Allah, sama halnya kita tidak ingin menjadi anak Allah. Padahal Allah selalu menerima kita dalam keadaan apapun. Sebagai anak Allah, sebagai putra Allah, kita menjadi ahli waris. Nah, ahli waris seperti apa? Kita tidak cukup berbangga diri ketika kita diangkat menjadi anaknya. Tetapi lebih layaklah kita selalu bertindak seturut kehendak Allah. Misalnya, memaafkan orang yang membenci kita, memberikan sesuatu yang kita miliki kepada orang yang membutuhkan dengan tidak memiliki maksud agar perbuatan kita dibalasnya. Ketika kita melakukan hal demikian, Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Nah, kebaikan yang kita perbuat selalu berasal dari Allah, dan kejahatan tak pernah dituntun oleh Roh Kudus.